Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Rasulina wa nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Thumma amma ba'du. Teman-teman, kaum muslimin dan muslimat, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kita panjatkan kepada Allah yang kita kembali. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat Allah limpahkan selalu nikmat iman Islam serta taufik dan hidayah kepada kita semua, karena dengan semua nikmat itu kita mampu untuk menjalankan kita kepada Allah. Di antara sholat berjamaah yang baru saja kita laksanakan, semoga Allah istiqomah kita selalu dalam ketaatan kepadanya. Amin. Amin. Salam salam tersampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman guru yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali lebih dari 1000 sunnah Rasulullah SAW dalam sehari dan semalam. Kita telah menyampaikan tentang adab berada di masjid dan sunnah Nabi sangat banyak ketika seorang muslim sedang berada di masjid. Sudah kita sampaikan sekitar 7 poin, yaitu berakhir pada mendahulukan kebidanan ketika masuk ke dalam masjid. Dan ketika sudah berada di dalamnya, di sini yang kita perlu perhatikan bersama, saat sudah berada di masjid, di antara adat yang Nabi ajarkan bersejarah untuk menempati sok terdepan yang kosong. Nabi SAW bersabda, khairu sufu rijal, sebaik-baik sofnya para laki-laki adalah di depan. Sering kami saksikan fenomena terjadi di masjid-masjid sekitaran kita, orang sudah datang tapi memilih di belakang. Padahal kedatangannya di awal itu sudah sangat diapresiasi oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, jika kita sudah berwudu, kemudian kita menuju ke masjid, ketika sudah masuk ke masjid, semenjak itu kita sudah dihitung sedang melaksanakan sholat, padahal belum sholat kita. Kemudian malaikat senantiasa mendoakan 3 doa kebaikan sangat kita butuhkan. Maghfirlah ya Allah, ampun dosanya. Allahumma arhamhu ya Allah, rahmati dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Jadi sudah banyak yang dia peroleh. Alangkah meruginya jika dia menetap di belakang, santai dan leha-leha. Padahal di masjid itu kan tidak lama, 10-15 menit, 20 paling lama. Jika dia punya aktivitas, dia tinggal setelah sholat, ngaji 1 malam, ya mungkin setengah jam lah paling lama. Artinya kita hilangkan semua aktivitas yang bisa membuat kita lalai pada masjid. Kemudian yang sudah datang lebih dulu dan dia santai di belakang, mungkin sembari scroll handphone, mungkin sembari 10 menit lagi tidak azan iqamah masih lama, dia balasi WA pada WA, padahal dia fokus saja ketika sudah berada di masjid. Nabi SAW bersabda, ya mazal qaumun yata'akhiruna an shafil awal. Jika satu kaum, satu masyarakat terbiasa nunda-nunda datang ke masjidnya sehingga tertinggal shaf yang di awal-awal, shaf yang pertama, hatta yu'akhirahumullahu finnar. Hal ini bisa membuat Allah menunda dia keluar dari api neraka. Ya, setiap kita yang masuk ke dalam surga itu ada 3 kriteria kan. Kriteria pertama, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dah dimakatakan masuk neraka dan tidak dihisab. Ini yang terbaik. Ada yang masuk surga dia dihisab dulu tapi tidak masuk neraka, sehingga dia lulus terus ujiannya sampai dengan melewati sirat. Nah, itu ujian yang terakhir. Kemudian menunggu Nabi di kontoroh sampai Nabi yang datang, dan Nabi lah yang pertama masuk surga. Kontor itu semacam jembatan yang mana di situ berkumpul semua manusia calon penghuni surga menanti Rasulullah. Di situ ada pengadilan kecil-kecilan saja, tidak seperti pengadilan akbar yang ada di hisab. Jadi dia lancar
dan dia tidak masuk neraka, tapi dia masih kena hisab. Kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, ya masuk surga, dihisab iya, masuk neraka dulu. Karena dia perlu mensucikan dan membersihkan dosa-dosa yang mungkin belum dia taubatkan. Atau Allah terima taubatnya sebagian dan masih menyisa dosa. Atau dosanya kepada Allah tidak ada, tapi dia digugat oleh manusia karena kezalimannya kepada orang lain. Hati-hati betul dari sikap menzalimi orang lain. Sampai beberapa salafus saleh mengatakan dosa kita puluhan kepada Allah itu masih lebih ringan daripada satu dosa kepada manusia. Bukan merendahkan dan meremehkan keagungan Allah, bukan. Karena kita tahu Allah Maha Pengampun. Dan kita tahu Allah Azza wa Jalla disampaikan oleh Nabi kita. Allah menurunkan 1% rahmat saja yang dibagi-bagi di alam semesta. Sisanya 99% Allah tunda di yaumil qiyamah. Makanya terjadi diskon dosa besar-besaran. Makanya ada yang dimasukkan surga dengan mudah. Makanya ada yang ahli neraka, dia dikeluarkan dari neraka masuk surga. Ada yang patutnya dia di neraka paling bawah, tapi dengan rahmat Allah dia dinaikkan di neraka yang lebih ringan siksanya. Tapi besarnya rahmat Allah saat itu. Allah ampuni dosa. Tapi kalau dosa kita sama manusia, ini permasalahan. Satu aja dia menggugat kita. Mungkin pernah menimpa dia, mungkin pernah menyakiti hatinya, mungkin pernah memukul dia, mungkin. Atau mungkin tanpa kita sadari kita merampas haknya dia, hartanya dia. Dia akan menggugat kita sehingga walaupun kita membuat dosa, pahala, sholat, pahala puasa dan seterusnya nanti dikurangi. Dimasukkan ke rekening pahala dia, ditransfer rekening pahala yang lain lagi, terus sampai akhirnya dia seperti yang Nabi gambarkan adalah al-muflis, orang yang bangkrut. Jadi makanya betul-betul harus kita mengingat kalau kita semakin nunda datang ke masjid, semakin nunda berada di saf terdepan, nanti Allah tunda kita keluar dari api neraka. Itu masalah. Dalam riwayat yang lain, yu'akhiruhumullah saja lafalnya, redaksinya. Allah tunda yang dimaksud para ulama dengan kalimat ini adalah Allah akan menunda urusan dia. Makin dia bergegas menuju rumah Allah untuk sholat, makin dia ambisi terhadap saf yang pertama, maka semakin Allah mudahkan urusan dia. Tapi makin dia ngelambatin, apalagi sudah berada di masjid, malah dia di belakang saja, sampai iqamat pun dia nggak ada ambisi untuk berada di depan, maka itulah kaget ketika urusan kita banyak terbengkalai dan tertunda. Seakan Nabi mengatakan, itu yang menghandle urusan kita. Kalau kita bersegera bergegas menuju ke rumah Allah dan lomba-lomba berada di saf yang pertama. Jadi prioritaskanlah untuk berada di saf terdepan. Nabi juga menyampaikan nanti yang lain seandainya ada pengocokan dan pengundian untuk berada di saf terdepan, kita tuh bakal rela. Kalau tahu di balik itu pahalanya sebab. Tapi kan Allah rahasiakan. Allah sembunyikan sebagai ujian buat kita. Percaya nggak dengan besarnya karunia Allah kepada kita berupa pahala, berupa surga, pengampunan dosa dan seterusnya. Makin dia yakin dan percaya, dia nggak perlu untuk dibukakan rahasia itu orang. Pokoknya dia yakin besar, langsung dia lupa. Tapi kata Nabi, seandainya Allah singkapkan, Allah bukakan rahasia, pahala dan keutamaan dari saf-saf yang pertama, niscaya kita akan berlomba-lomba datang dan berada di tempat yang awal, walaupun kita dalam kondisi merangkak. Kemudian jangan lupa ketika berada di masjid, jaga adabnya seperti di masjid. Ini tempat yang paling pantas dan layak untuk mengagungkan nama Allah, membesarkan asma Allah, melangitkan doa kepada Allah, berzikir, mengingat Allah. Ini tempat ditegakkan sholat, ini tempat dikumandangkan azan, ini tempat dibaca Al-Quran, ini tempat yang sangat mulia. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur 4 ayat 36, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh.
Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Jadi Allah Azza wa Jalla ditinggikan namanya, disebut-sebut dan disanjung-sanjung nama Allah fi buyut, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid seperti Al-Furqan ini. Di tempat ini paling pantas kita mengagungkan asma Allah dan kita mengapa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ini tempat yang sepanjang hari itu selalu kita bertasbih, berzikir, bertahmid. Jangan sampai disibukkan dengan gadget kita. Dan yang paling sekarang banyak kami lihat, dan ini merupakan pelanggaran, adalah banyak di antara kita yang scroll media sosial, dan algoritma yang nggak bisa kita pilih-pilih itu terkadang bermunculan aura. Tidak di silent sehingga musiknya keluar. Kemudian apalagi ya, belum lagi e-commerce. Sering berada di masjid, di tengah pengajian saja atau di tengah sholat ada notifikasi berbunyi Shopee gitu. Artinya apa? Artinya ya bisa berpotensi melakukan perniagaan. Bayangkan kalau Allah Azza wa Jalla sampaikan soal Jumat ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Kita sedang bertransaksi jual beli di luar masjid, tapi diseru oleh muadzin untuk datang ke masjid. Walaupun konteks ayat ini adalah tentang sholat Jumat, tapi bisa umum buat semua sholat. Dan kalau kita sedang transaksi jual beli, sedang di kantor kita menulis sesuatu, merekap catatan dan apalah, kemudian mendengar suara, bersegera untuk menuju rumah Allah, mengingat Allah dalam sholat kita, wadarul baik, dan tinggalkan jual beli. Ini lebih buruk. Datang sudah ke masjid, masih saja sibuk memilah-milih dan melis daftar belanjaan, masukkan ke keranjang, bahkan tanpa dia sadar mungkin karena sekarang begitu mudah ya, dia CO di masjid tuh. Dia CO di masjid, berarti dia sudah melakukan transaksi jual beli di masjid, dan itu sangat-sangat dicegah oleh Rasulullah SAW. Di zaman Nabi itu ada orang, ya, pas dari sholat dia langsung menuju ke pintu masjid, kemudian dia menawarkan dagangan, dan ternyata Nabi SAW doakan jelek buat orang itu, la arbahallahu tijarah, mudah-mudahan nggak ada keuntungan dari perniagaan dia, dan Allah tak memberikan keuntungan sedikit. Jadi itu bukan pujian, itu kan kecaman dari Rasulullah SAW, didoakan jelek oleh Nabi SAW. Padahal jual beli itu bagus. Padahal Nabi SAW bersabda, at-tajir as-saduq, orang yang berdagang dan dia jujur, punya kredibilitas, punya integritas, dia akan digabungkan bersama kelompok para syuhada, para nabi, para solihin nanti di padang mahsyar. Tapi sayang sekali kalau baik kita sebagai buyer di masjid ataupun kita sebagai seller mungkin di masjid, ini karena kita masih tersambung internet, ya, kita scroll, pilih-pilih, mencari baju, mencari gamis, mencari apa. Sedang di rumah Allah, jagalah adabnya. Dan cuma transaksi jual beli yang dikejam di masjid, tapi semua mukadimahnya. Pak, melihat endorsementnya, melihat marketingnya, melihat memilih-milih. Walaupun CO-nya di luar masjid, tapi dia memilih-milih di dalam masjid, itu juga tidak diperkenankan. Jaga betul, kita sedang di rumah Allah. Bayangkan kita sedang bertamu, yang tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus lebih kita jaga attitude kita daripada di presiden, di istana presiden, di rumah petinggi dan penguasa. Ini harus lebih. Hanya ada baiknya setiap imam ketika berada di masjid mengingatkan untuk di silent handphonenya, kemudian dimatikan, atau peringatan-peringatan yang sebenarnya ini demi juga kenyamanan dan kekhusyuan kita sepanjang berada di rumah Allah. Tatkala keluar, jangan lupa utamakan kaki kiri dan juga baca doa. Yang kedua yang Nabi SAW ajarkan adalah bersolawat dulu pada beliau dan mengucap salam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amin.
Ada juga dalam kitabnya Imam Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah ditambahkan dengan Allah maksimni minasyaitonir rajim. Jadi waktu di dalam masjid minta karunia Allah, ya, dan minta dibukakan pintu-pintu rahmat Allah. Pas keluar Allah maksimni, ya Allah jagalah aku dari syaitan dari syaitan yang terkutuk, yang terkutuk. Kemudian jangan lupa untuk berada di masjid mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ini penting sebenarnya. Memang dia amalan yang sunnah, artinya hukumnya sunnah. Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Cuma cukuplah beberapa alasan berikut yang kami sampaikan menunjukkan pentingnya tahiyatul masjid. Yang pertama, Nabi SAW prediksi di akhir zaman nanti masjid ini cuma dijadikan tempat lewat. Sebelum terjadi kiamat, masjid itu cuma sekedar tempat lewat. Orang mungkin ingin potong jalan, ambil lebih cepat, ini jalan ini nyambung ke sana, dia sengaja melewati ini dan membiarkan tidak dikerjakan sholat di masjid. Kemudian menunggu waktu 5 menit sampai udah dia duduk aja gitu kan. Ini tidak dilarang untuk langsung bersegera duduk, tidak masalah. Cuma Nabi bilang di akhir zaman nanti masjid itu ya nggak banyak orang yang memuliakannya dengan melaksanakan sholat tahiyatul. Kerjakan tahiyatul masjid jika waktunya. Dan jika waktunya mepet nggak masalah, kita gabungkan niatnya dengan sholat qabliyah. Dan jika memang wudhunya sudah batal dan sebelum masuk masjid berwudhu lagi di sana, bisa digabungkan 3 niat sekaligus. Sholat tahiyatul masjid iya, sholat qabliyah iya, dan sholat setelah berwudhu, sholat setelah wudhu. Jadi gabungkan sekaligus dalam satu pengerjaan. Ya, jangan ditinggalkan. Ketika sedang khutbah Jumat pun, khotib sudah berkhutbah. Kita baru datang misalkan, maka tetap mengerjakan tahiyat. Karena ini ada dalil khususnya. Memang kalau kita menimbang-nimbang secara nalar dan logika, mendengar khutbah itu wajib, sholat tahiyatul masjid al-sunnah. Tapi ini ada hadis khusus, maka kita ambil yang ada hadis khususnya. Yaitu hadisnya Sulaik al-Ghatafani, dia datang, Nabi sedang khutbah. Dia duduk, Nabi tanya dulu. Jadi sempat-sempatnya Nabi berdialog di tengah khutbah Jumat. Nabi tanya, wahai Sulaik, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Sulaik berjawab. Maka Nabi SAW, sholat saja berdiri. Tapi buat tajawaz, tapi disingkat saja, dipercepat. Jangan bulat tahiyatul masjid membaca surat Al-Baqarah, ya, terlampau panjang, ya. Dan jangan sampai terakhir ibadah kita mengganggu ibadah orang lain. Kita sedang membaca Quran. Kalau memang di sekitaran kita tidak ada orang, ya silakan dijalankan. Itu nikmat tentunya. Dan bacaan Quran yang diperbagus itu membuat Quran semakin indah. Tapi kalau di sebelah kita datang orang yang sholat, kita pelankan volume. Datang orang yang berzikir, kita pelan. Karena dulu Nabi SAW sedang itikaf di masjid, menyaksikan ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang berzikir. Kayaknya masing-masing itu ingin mengalahkan suara satu sama lain. Maka ternyata Nabi SAW sabda mereka, ala kullukum munajin rabbah. Kalian harus paham, setiap kita di rumah Allah ini sama-sama dalam rangka bermunajat kepada Allah. Maka jangan sampai suara satu orang meninggi dan mengganggu ibadahnya orang lain. Ini perlu perhatikan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan melafalkan subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.